pertemuan berikut kita bisa full berdiskusi, bertanya jawab. Kalaupun tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Artinya kita akan coba belajar pelajaran lain yang masih punya hubungan dengan pelajaran hari ini. Baik, pertanyaan yang minggu lalu adalah mengenai malaikat. Jadi siapa malaikat itu? Jadi bagaimana kita bisa memahami konsep mengenai malaikat, kemudian tentunya dihubungkan dengan konsep Trinitas di dalam Alkitab. Jadi saya teringat suatu kali di tempat bekerja kami yang dulu di Prisma School, kami punya seorang guru dari India. Dia adalah seorang tamatan doktor. Beliau bergelar doktor di bidang ilmu komputer. Namun spesialisasinya, mohon dikoreksi kalau saya salah, dia katanya khususnya di Java ya, program Java atau apalah itu, Java System atau apa. Jadi dia artinya dia punya spesifikasi tertentu. Jadi guru ini kalau kami minta tolong untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan komputer, maka dia akan dengan tegas menolak. Karena dia bilang, itu bukan spesifikasi saya. Saya tidak tahu banyak akan hal yang diminta tolongkan itu. Nah, begitu juga beberapa pendeta-pendeta, saya pikir tidak di Indonesia ya, kalau di luar Indonesia, maka ketika seorang pendeta itu dia banyak belajar mengenai Roh Kudus, atau dia banyak belajar mengenai Trinitas, atau dia banyak belajar mengenai penginjilan, ketika dia ditanyakan hal-hal lain dalam Alkitab, maka para pendeta atau dosen teologi tersebut akan menjawab seadanya tanpa mau memberikan berandai-andai. Bahkan yang lebih ekstrim, mereka tidak mau jawab karena mereka bilang itu bukan bidang mereka. Nah, persoalan dengan kita adalah anggota jemaat mungkin punya pemikiran yang sangat baik bahwa pendetanya itu, mungkin kalau di TTPI, pendeta Lawrence Kolengkongan itu, namanya kamu pendeta, kamu sudah harus tahu segala sesuatu, kamu harus tahu semuanya mengenai Alkitab. Tapi tidak begitu. Sama juga dengan saya bukan pendeta yang maha tahu, yang saya tahu segala sesuatu mengenai Alkitab, tidak. Tapi ada bagian-bagian tertentu di Alkitab yang saya tahu, saya bisa bagikan, dan ada apa yang tidak tahu, mungkin kita bisa tanya pada pendeta lain. Nah, khusus untuk malaikat, saya belum pernah mempelajari secara mendalam, tapi tetap ada yang bisa saya sampaikan, yang mungkin nanti ada orang lain yang bisa menjawabkan lebih sempurna lagi. Nah, kalau kita bertanya mengenai malaikat dalam Alkitab, maka informasi mengenai malaikat ini tidak banyak, walaupun malaikat itu banyak sekali muncul dalam catatan Alkitab. Ada malaikat yang bertemu dengan Yakub, malaikat yang bertemu dengan Maria, dan ada banyak sekali cerita-cerita mengenai malaikat dalam Alkitab. Tapi tidak dijelaskan apakah malaikat itu dia manusia atau Tuhan atau seperti apa. Kemudian kalau karena kita punya roh nubuat, kita punya Ellen White, Alkitab itu adalah terang yang besar, sedangkan roh nubuat itu adalah terang yang kecil. Jadi tujuan dari roh nubuat diberikan adalah supaya ketika kita manusia modern tidak mampu memahami Alkitab yang ditulis sudah ribuan tahun yang lalu, maka kita memiliki terang yang kecil di mana roh nubuat itu bisa menjelaskan apa yang mungkin tidak ada di dalam Alkitab, yang bisa memberikan pemahaman kepada kita. Jadi kita ke Alkitab dulu, setelah itu kita ke roh nubuat. Kita mau cari tahu tentang malaikat di dalam Alkitab, tidak terlalu jelas, maka kita bisa pergi itu kepada roh nubuat. Nah, ini kita mungkin yang seringkali salah. Kita mulai dengan roh nubuat, baru kita ke Alkitab. Padahal makanan utamanya adalah Alkitab. Kemudian kalau itu kurang lengkap, maka kita lengkapi dengan roh nubuat. Jangan kita balik, kita roh nubuat dulu, baru kita ke Alkitab. Bahkan roh nubuat tanpa kita mempelajari Alkitab. Makanya saya secara pribadi tidak setuju dengan orang yang mempelajari roh nubuat hanya roh nubuat dan memulai mempelajarinya dengan roh nubuat. Itu bagi saya pribadi. Kita harus mulai dengan Alkitab, kemudian kita minta penjelasan dari roh nubuat. Tapi sayangnya dalam roh nubuat juga tidak terlalu lengkap dan tidak terlalu terang benderang menjelaskan mengenai malaikat. Nah, tapi kalau kita baca komentar-komentar Alkitab, maka ada yang namanya seorang doktor dalam bidang ilmu malaikat atau anglik doktor. Jadi mungkin kita kenal juga,
Ini tidak asing, namanya adalah Thomas Aquinas. Beliau adalah ahli dalam bidang angelik atau mengenai malaikat. Nah, berdasarkan ayat-ayat Alkitab dan berdasarkan juga cerita-cerita di Alkitab, maka kita punya 3 kesimpulan mengenai siapakah malaikat itu sendiri. Yang pertama adalah malaikat itu natur atau sifat alami dari malaikat itu adalah sebagai makhluk roh. Jadi dia memiliki atribut ilahi tetapi sebagai ciptaan yang memiliki permulaan. Jadi dia roh, makhluk roh, tapi dia itu ciptaan dan memiliki permulaan. Berbeda dengan Allah kita, berbeda dengan Allah Tritunggal kita, di mana Allah Tritunggal itu adalah yang awal dan akhir, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dan Allah itu tidak diciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Sedangkan kalau malaikat itu, dia adalah makhluk roh, dia punya atribut ilahi, dia punya atribut ilahi, dia punya kemampuan-kemampuan ilahi, tapi tidak lebih tinggi dari Allah Tritunggal itu, dan dia juga adalah sebagai yang diciptakan. Itu yang pertama mengenai malaikat. Ini kalau kita simpulkan dari keseluruhan cerita-cerita Alkitab. Kemudian yang kedua adalah, malaikat ini dia memiliki pengetahuan dan kehendak yang lebih tinggi dari manusia, tetapi bukan yang tidak terbatas. Jadi pengetahuannya lebih tinggi, punya kemampuan yang melebihi manusia, tapi tetap terbatas. Ada batasannya, karena dia juga adalah merupakan ciptaan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah, malaikat ini dia punya tugas, dia bertugas, tugas yang diperintahkan oleh Allah, yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Jadi malaikat kalau melakukan tugas, entah itu menyampaikan maksud Tuhan kepada manusia, atau melakukan tugas-tugas lain dalam Alkitab, maka tidak pernah perbuatan atau tugas itu dilakukan atas inisiatif dari malaikat itu sendiri. Berbeda dengan Allah Tritunggal, Allah itu ketika dia mau menyelamatkan dunia ini, maka itu adalah inisiatif dari dirinya sendiri. Ketika Tuhan itu mau menciptakan langit dan bumi, maka itu adalah inisiatif dari Allah itu sendiri yang mau menciptakan langit dan bumi ini. Jadi ini yang membedakan antara malaikat dengan manusia, dan juga malaikat dengan Allah. Jadi berbeda, dan itu kira-kira yang bisa disampaikan di sini. Nah, yang berbahaya adalah ada anggapan-anggapan bahwa setiap orang itu punya malaikatnya masing-masing. Jadi ada malaikat penjaga. Saya belum dapat baca di Roh Nubuat, tapi kalau ada mungkin nanti ada yang bisa share, bisa bantu. Tapi ini perlu pembelajaran yang lebih lanjut lagi kalau kita bertanya, apakah tiap orang itu punya satu orang malaikat penjaganya? Saya belum dapat, tapi kalau ada di Roh Nubuat itu mungkin nanti bisa kita bahas, tapi bukan saya. Nanti dengan orang lain mungkin yang lebih paham mengenai malaikat ini. Mungkin ada yang boleh baca, Krista boleh baca Mazmur pasal 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, jadi ayat ini memang kitab Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud, dan kalau kita membaca Mazmur kita harus memahami bahkan Mazmur ini kebanyakan sebagian besar merupakan syair lagu. Jadi merupakan syair lagu. Jadi genrenya atau jenis tulisannya ini bukan tulisan doktrinal. Berbeda dengan tulisan-tulisan Paulus, berbeda dengan tulisan Kejadian Keluaran. Kejadian dan Keluaran itu merupakan historikal atau catatan sejarah. Jadi menuliskan sejarah bagaimana bangsa Israel keluar, bagaimana Nuh, bagaimana Abraham. Sedangkan ada kitab-kitab doktrinal, misalnya kitab-kitab Paulus itu kebanyakan kitab doktrinal, kemudian kitab-kitab hukum, ada Imamat, kemudian ada Bilangan, Ulangan, dan kemudian ada juga kitab-kitab syair. Kitab syair itu termasuk adalah kitab Mazmur. Sama juga ketika kita membaca kitab Ayub, maka Ayub pasal 1 dan 2 itu merupakan catatan sejarah. Sedangkan Ayub pasal 3-40 itu merupakan doa dari Ayub. Ini kita harus pahami. Sama juga ketika kita membaca Mazmur pasal 91 ayat 11. Jadi ini merupakan
lagu, ini merupakan pujian, ini merupakan doa dari Daud yang ditujukan kepada Tuhan, yang kemudian dimasukkan ke dalam kanon Alkitab. Dan Daud bilang bahwa Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Jadi kita yakin bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga kita. Tapi apakah satu orang satu malaikat? Ya, saya tidak tahu juga. Nanti kita mungkin bisa pelajari di lain kesempatan. Kemudian ayat yang kedua adalah Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Boleh dibaca, Krista? Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oke. Ya, ayat ini mungkin tidak terlalu berhubungan, tapi paling tidak Matius pasal 18 ayat 10 ini menunjukkan bahwa ketika kita beribadah, maka Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Yang diperdebatkan adalah apakah waktu kita beribadah itu malaikat Tuhan yang hadir atau Roh Kudus atau Allah Tritunggal itu yang hadir bersama-sama dengan kita. Tapi bagi saya, Mazmur pasal 91 ayat 11 ini sudah cukup memberikan pengetahuan bagi kita bahwa Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan menolong kita. Dan malaikat-malaikat itu punya kuasa ilahi, tapi terbatas. Dia bertindak berdasarkan perintah Tuhan. Dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Esensinya, hakikatnya adalah roh, tapi dia punya kemampuan yang lebih daripada manusia. Ada juga kalau kita bisa baca di cerita Ayub, di kitab Ayub itu dituliskan pada waktu anak-anak Tuhan berkunjung, anak-anak Tuhan dan anak-anak manusia. Nah, itu dalam bahasa Ibrani Bene Elohim. Jadi apakah anak-anak Tuhan itu adalah malaikat-malaikat, ataukah anak-anak Tuhan itu adalah makhluk-makhluk lain yang sama seperti manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa? Kalau itu ada dalam tulisan Roh Nubuat. Nah, itu adalah perbincangan yang lain. Oke, saya pikir sekian. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian pelajaran kita yang selanjutnya mengenai Trinitas di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, kalau kita akan membahas mengenai Trinitas, maka memang sampai kapanpun tidak akan habis topik pembahasan ini. Tapi paling tidak kita punya dasar yang kuat, iman yang cukup, sehingga kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman cinta kasih itu dengan Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, pertemuan yang pertama kita sudah baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27. Boleh dibacakan kembali Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, momentum pertama dalam Alkitab dia memberikan informasi kepada kita yang mengkonfirmasikan bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal, bahwa Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim itu adalah sifatnya jamak, lebih daripada satu. Kemudian yang kedua adalah Roh Allah melayang-layang. Roh Allah itu menunjukkan bagaimana Roh Kudus itu juga ikut terlibat dalam penciptaan. Kemudian Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Sang Firman itu, Yohanes 1 ayat 1, bahwa Allah Anak itu, Kristus itu, Sang Kristus itu juga terlibat dalam penciptaan. Kemudian kita maju lagi ke Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, bahwa ketika Allah mau menciptakan manusia, maka Musa menuliskan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, marilah kita, baiklah kita ini bentuknya juga jamak, lebih daripada satu. Kalau bahasa Ibrani-nya adalah ehad. Jadi bahasa Ibrani ehad ini ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4 dia bilang begini. Dengarlah hai Israel, mungkin dibaca saja supaya boleh kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4.
Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis Esa, karena Alkitab kita kan masih terjemahan lama. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, God is one. Jadi Tuhan itu Esa, Tuhan itu adalah satu. Jadi ini merupakan announcement, merupakan perintah, merupakan pengumuman dari Musa yang disampaikan kepada orang Israel. Musa sampaikan, orang Israel dengar Tuhan Allah itu, Tuhan itu adalah Allah kita, dan Tuhan itu adalah Esa. Nah, ayat ini yang sering digunakan oleh orang-orang yang Unitarian atau yang anti-Trinitarian. Mereka tidak mempercayai Allah Trinitas. Mereka katakan itu kan Ulangan pasal 6 ayat 4 kan bilang Allah itu Esa, Allah itu satu. Jadi Allah itu hanya ada satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Hanya ada satu Allah. Memang benar bahwa Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tapi kata Esa di sini, kata satu di sini, kalau bahasa Ibrani-nya adalah Ehad. Ehad itu bukan merupakan satu yang mutlak, tapi satu dalam pengertian satu kesatuan. Dan kata satu ini sama persis dengan kata dalam Kejadian pasal 2 dan Kejadian pasal 2, pada waktu Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, seorang perempuan akan meninggalkan orang tuanya, dan laki-laki dan perempuan ini bersatu menjadi satu daging. Kata satu, kata bersatu menjadi satu daging dalam kitab Kejadian pasal 2, dalam kejadian penciptaan, dalam kejadian Yesus mempersatukan Adam dan Hawa, Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa, kata satu di situ adalah kata satu yang sama juga digunakan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Jadi apa maksudnya satu? Satu itu bukan satu mutlak, bukan, saya ambil contoh ya. Saya punya di sini ini satu earphone. Dan ini juga ada earphone. Jadi kalau satu itu artinya begini, bukan satu-satu, ini satu, bukan, tapi merupakan kesatuan. Kesatuan dalam arti misalnya Kak Miranda dengan Kak Ludi. Kak Miranda dan Kak Ludi itu satu atau dua? Iya, itu dua. Itu memang dua. Tapi kalau kita sudah bicara keluarga Onsuk Mekel, itu artinya satu keluarga. Bukan lagi dua keluarga, bukan lagi dua orang, tapi kita hanya berbicara satu kesatuan. Kalau ada yang masih ingat ilustrasi yang saya berikan tahun lalu, di Indonesia ini ada begitu banyak klub-klub sepak bola. Misalnya ada Persija Jakarta, ada Persib Bandung, ada Persebaya, ada PSM Makassar, ada Persipura, ada Persebaya Minahasa, ada Manado FC, dan lain sebagainya. Ada Sriwijaya FC. Itu ada beberapa klub, bukan satu klub, ada beberapa klub. Tapi ketika pemain-pemain nasional itu mereka bersatu dalam satu klub, yaitu membawa nama Timnas Garuda, Timnas Merah Putih, maka mereka adalah satu klub sepak bola, yaitu mewakili tim nasional Indonesia. Sama juga dengan suami istri, memang dua orang, bahkan sudah punya anak, tapi itu merupakan satu kesatuan. Kata ehad, kata satu di dalam kitab Ulangan dan dalam kitab Kejadian, satu seperti ini. Jadi betul Tuhan itu satu, tapi bukan satu mutlak, tapi merupakan satu kesatuan. Sama juga dengan kita, kalau kita bicara Jemaat Tumoto Pondok Indah, ada berapa anggota jemaat di Tumoto Pondok Indah? Ada berapa kakak? Ada berapa pemudanya? Ada 50, 60, 70. Tapi kalau kita bicara kesatuan sebagai anggota jemaat TPI, maka kita semua adalah satu anggota jemaat TPI. Demikian juga konsep Trinitas itu sendiri. Kita hanya mengenal ada satu Tuhan, tapi satu dalam tiga. Tiga dalam satu. Ini adalah sesuatu yang memang rumit. Kenapa rumit? Ya memang namanya dia Tuhan. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai Tuhan? Tidak ada yang bisa menjelaskan Tuhan. Mari kita buka Yohanes pasal 10 ayat 30. Boleh dibaca Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu.
Aku dan Bapa adalah satu. Ini ucapan siapa yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu? Ini adalah ucapan Yesus sendiri yang Yesus ucapkan. Sekarang satu ini bagaimana lagi kita mau pahami bahwa aku dan Bapa adalah satu? Iya, karena memang Allah Bapa itu, Allah Anak itu, dan Allah Roh Kudus itu, mereka ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan. Tidak bercampur, tapi tidak dapat dipisahkan. Aduh, pendeta, kita sulit memahami. Ya memang sulit dipahami secara utuh, karena yang bisa kita lakukan di awal pembahasan yang sudah kita pelajari, bahwa yang bisa kita lakukan dengan doktrin Trinitas ini adalah mendekati sedekat-dekatnya, bukan untuk memahami secara sempurna. Karena kalau kita pahami secara sempurna, dia bukan Allah lagi dong. Karena Ulangan 29 ayat 29, apa yang tersedia bagi kita yaitu untuk kita. Apa yang tersembunyi itu adalah untuk Tuhan. Dan Yohanes pasal 10 ayat 30 bilang bahwa Yesus katakan sendiri bahwa dia dan Allah itu adalah satu. Jadi tidak bisa kita pisah-pisahkan Yesus dan Allah itu sebagai satu kesatuan. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Boleh dibaca Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Salah ya, benar ya? Salah. Mungkin selanjutnya kali ya ini. Coba. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada yang tahu lagu ini? Ini kan lagu yang sangat populer ya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yoko Fritz kalau saya tidak salah ya. Bukan Tante Yoke di TTP ya, tapi Yoko Fritz yang menyanyikan lagu ini. Dan ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa anak itu yang akan lahir, yaitu Kristus itu, yaitu Yesus itu sendiri, dia bukan hanya sekedar anak biasa, tapi dia adalah penasihat ajaib, disebutkan juga dia adalah Allah yang perkasa, dia juga disebutkan sebagai Bapa yang kekal, dan dia juga disebutkan sebagai Raja damai. Tidak ada nabi yang bisa dapat gelar ini. Tidak ada malaikat yang bisa dapat gelar ini. Tidak ada manusia yang bisa dapat gelar ini. Kenapa anak itu, Kristus itu sendiri, dia mendapatkan gelar sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena memang anak itu, Sang Kristus itu, dia juga merupakan adalah Allah, bagian dari Allah Tritunggal. Jadi kalau ada saudara-saudara kita ya, saya bilang saudara-saudara kita di beberapa denominasi gereja yang lain yang menolak keilahian dari Yesus itu sendiri, ini sangat sulit karena Alkitab terlalu jelas mengatakan bagaimana Yesus itu sebagai bagian dari kealahan itu sendiri. Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes pasal 1 ayat 1 juga mengatakan bahwa Sang Firman itu yang pada mulanya adalah Kristus itu juga bersama-sama dengan Allah. Kemudian Yesaya pasal 9 ayat 6 juga menandaskan bahwa Yesus itu, anak itu adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Bahkan Kejadian pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Sang Firman itu pada mulanya dari awal juga sudah bersama-sama dengan Bapa, berpartisipasi dalam penciptaan langit dan bumi. Sulit untuk kita tolak bahwa Yesus itu, Sang Anak itu, bukan merupakan bagian dari keilahian. Ini yang menjadi pertanyaan dari sebagian orang. Memang isunya ada banyak, tapi salah satu isunya mengenai adalah Yesus itu sendiri. Tapi ini adalah harga mati, karena saya sampaikan bahwa kalau sampai kita tidak menerima Yesus sebagai bagian dari Trinitas itu, maka semua doktrin kita akan hancur. Bagaimana doktrin keselamatan akan kita pertahankan? Karena yang bisa menyelamatkan kita hanyalah oknum yang tidak berdosa, sedangkan semua manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga hanya Yesus, Sang Anak itu yang bisa menyelamatkan kita. Kalau dia bukan Allah, maka habislah kita semua. Tidak ada lagi keselamatan. Kalau Yesus itu bukan Allah, maka doktrin Trinitas kita juga akan
akan runtuh. Kemudian yang berikutnya, apakah memang Bapa yang pertama adalah Yesus, sang anak itu, sang Kristus itu? Apakah Bapa juga merupakan bagian dari Trinitas? Ya, semua ayat Alkitab menjelaskan bagaimana Bapa itu, bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa jauhkanlah kiranya daripada kucawan ini. Yang menjadi persoalan utama memang yang pertama bukan masalah Allah Bapa, tapi Allah Anak, Yesus itu sendiri, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Nah, ini yang paling banyak juga diserang. Dan ini yang harus kita pahami. Sekarang saya tanya, apakah Roh Kudus itu merupakan pribadi, merupakan bagian daripada keilahian? Memang dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 kita sudah baca bahwa Roh Allah itu melayang-layang dan juga turut berpartisipasi dalam penciptaan langit dan bumi. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26 dan 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Mohon izin saya ambil air minum sebentar. Oke, mungkin saya bacakan Yohanes 15 ayat 26 ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke, dan 1 Korintus Yang kedua di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 10 ya. sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Bayangkan ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa apa yang ada dalam diri Allah itu hanya roh Allah itu sendiri yang tahu. Kenapa dia tahu? Ya karena memang roh Allah itu adalah Allah sendiri, sama seperti kita. Siapa yang tahu hati saya? Hanya saya sendiri yang tahu apa yang ada dalam hati saya. Demikian juga dengan Allah itu. Siapa yang mau tahu Allah itu seperti apa? Apa yang ada dalam pikiran Allah? Apa yang direncanakan Allah? Apa yang diselami oleh Allah? Selain roh Allah sendiri. Hanya roh Allah sendiri itu yang tahu apa yang menjadi keinginan dari Allah itu sendiri. Nah, banyak perdebatan yang mengatakan bahwa roh Allah itu dia bukan pribadi, tapi itu merupakan kekuatan saja. Bahasa Inggrisnya itu hanya merupakan power, tapi bukan merupakan personality. Tapi tidak. Karena roh Allah itu sendiri, selain dia terlibat dalam penciptaan, bahkan roh Allah itu pun merasakan, dia punya emosi. Sama seperti Yesus kan. Yesus dia bisa marah, karena dia merupakan pribadi. Yesus juga merasakan sedih, Yesus juga merasakan perasaan terharu, dan roh juga, roh Allah itu bukan roh dalam arti sebuah power atau kekuatan, tapi roh yang punya pribadi, yang punya personalitas sebagai bagian dari Trinitas itu sendiri. Ayub pasal 33 ayat 4. Boleh dibaca? Ayub 33 ayat 4 dan Mazmur 33 ayat 6. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Oke, Mazmur pasal 33 ayat 6. 33 ayat 6.
Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oke. Ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab. Nanti saudara boleh baca sendiri di rumah, tapi tidak usah dibaca di sini. Mazmur 104 ayat 3 juga. Kemudian Yohanes pasal 6 ayat 63. Dan ada banyak ayat-ayat yang lain. Jadi membuktikan bahwa Roh Kudus itu, Roh Allah itu, dia juga punya perasaan. Bahkan ada di kitab Yesaya atau Yeremia, the Spirit of God itu dia grieving, dia bersedih karena melihat umat-umat Tuhan, orang-orang Israel itu berpaling daripada Tuhan. Jadi dengan demikian, kuasa Tuhan itu pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, dari nafasnya, dari rohnya, dari kekuatannya, dari personalitasnya. Bukan sekedar kuasa tapi tidak punya personalitas, tidak punya kepribadian. Tapi roh itu punya kepribadian. Bahkan kepribadian dari roh itu bisa merasakan sakit hati, dia bisa merasakan kecewa, dia merasakan penderitaan karena dosa-dosa manusia. Jadi tidak bisa dielakkan, tidak bisa ditolak bahwa Roh Kudus juga itu sendiri itu punya kepribadian dan dia merupakan bagian dari Trinitas Allah Roh Kudus itu sendiri. Jadi jelas kita hanya punya satu Allah, tapi ada 3 kepribadian di sana. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kemudian pertanyaannya, kemudian kalau memang ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, terus kenapa kata Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab? Kenapa itu tidak dituliskan di dalam Alkitab? Bahkan kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, tulisan kata Roh Allah itu tidak semua dalam huruf besar, tapi ada yang huruf kecil. Ini kan yang kita tanyakan, kenapa itu tidak ada? Kemudian ada juga yang menuduh bahwa karena raja, saya lupa raja siapa ya, yang berkuasa pada abad kedua ketiga itu, dia merupakan orang kafir, dia merupakan penyembah, dia merupakan raja yang menyembah banyak Tuhan, sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka merumuskan doktrin Trinitas ini, ada 3 Tuhan, supaya raja yang berkuasa pada waktu itu, dia bisa menerima kekristenan, karena dia tidak terbiasa dengan agama monoteisme. Monoteisme itu artinya hanya ada satu Tuhan, karena orang Ibrani itu, orang Yahudi hanya punya satu Tuhan. Agama yang sangat monoteisme, tidak mempercayai banyak Allah atau banyak dewa-dewa. Sedangkan raja-raja yang berkuasa di abad pertama, kedua, ketiga, dan keempat, mereka itu adalah raja-raja kafir yang percaya akan banyaknya Allah, ada banyak dewa. Sehingga sulit bagi mereka untuk menerima doktrin bahwa agama Kristen itu adalah agama yang monoteistik. Sehingga ada yang beranggapan begini, mereka itu, orang Kristen itu, mereka membuat satu rumusan Allah Tritunggal, padahal tidak ada di dalam Alkitab. Itu dibuat karena mereka mau merangkul raja yang pada waktu itu sebagai penyembah politeisme, punya banyak Tuhan. Nah, ini kan mirip dengan anggapan kita, dan mirip juga dengan fakta bahwa perpindahan hari Sabat itu, hari Sabtu itu ke hari Minggu, karena ada campur tangan dari gereja Katolik dan juga campur tangan dari kaisar yang berkuasa pada waktu itu. Di mana kaisar itu karena dia terbiasa dengan menyembah dewa matahari, yaitu pada hari Minggu, sehingga dibuatlah kontekstualisasi yang kebablasan, di mana hari peribadatan itu dirubah dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Dan kita bersyukur ada saudara-saudara kita, kaum Waldensia, yang saudara-saudara bisa baca dalam buku Kemenangan Akhir, itu bagus sekali. Saya paling suka chapter tentang itu, orang-orang Waldensia, bagaimana mereka mempertahankan iman, bagaimana mempertahankan kekudusan Sabat, sehingga kita masih punya kebenaran mengenai Sabat itu sendiri. Nah, apakah demikian juga dengan doktrin Trinitas? Karena kalau kita baca, kalau Sabat masih mendingan, masih ada dalam Alkitab kata Sabat, tapi kata Trinitas ini tidak ada. Tidak ada di dalam Alkitab kata Trinitas. Walaupun buktinya sangat banyak, walaupun tanda-tandanya sangat banyak, tapi kata Trinitas itu sendiri tidak ada di dalam Alkitab. Dan inilah yang diperdebatkan. Sehingga ada tuduhan-tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa, wah, tidak ada itu.
itu hanyalah akal-akalan manusia. Jadi kita ini mempercayai doktrin yang sebenarnya tidak ada dalam Alkitab. Bahkan ini khusus untuk gereja Advent, ya. Mungkin ada tamu, saya lupa tanya kalau di sini ada tamu-tamu atau tidak. Tapi memang di gereja Advent pada awalnya itu ada juga bukan perdebatan, ada diskusi yang hangat mengenai Trinitas ini. Nah, ini mungkin bisa undang pembicara yang lain, mungkin jangan saya. Bahwa mereka mempercakapkan, mendiskusikan. Ada yang percaya bahwa yes, Tuhan itu hanya satu, ada yang percaya Allah Trinitas itu. Misalnya contoh Joseph Bates, yang saya tahu, yang saya pelajari, dia pada awalnya, pada mulanya tidak mempercayai Trinitas atau Tritunggal. Itu salah satu pionir gereja Advent kita, ya. Dia yang membawa kebenaran hari Sabat, dan dia tidak mempercayai mengenai Trinitas. Tapi pada akhirnya setelah Ellen White mendapatkan ilham, maka diterimalah kebenaran itu. Tapi kita kan tadi yang saya sampaikan, kalau kita untuk pertumbuhan rohani ke dalam, maka kita bisa banyak mempelajari mengenai Ellen White, bagaimana dia berbicara mengenai Trinitas. Tapi kalau kita mau mempertahankan iman di luar sana, tentu saja kita tidak bisa mulai dengan roh nubuat. Kita harus mulai dengan Alkitab, karena Alkitab adalah otoritas tertinggi. Sehingga kita harus buktikan itu dari Alkitab. Nah, untuk minggu depan, maka kita akan mempelajari kenapa kok tidak ada di dalam Alkitab. Kemudian sejak kapan, bagaimana sejarahnya, latar belakang sejarahnya, sampai doktrin Trinitas itu dirumuskan oleh manusia. Dan apakah itu memang rumusan manusia murni, atau itu merupakan tuntunan Roh Kudus, atau itu memang barang itu sudah ada dalam Alkitab, hanya kita saja memberikan penamaan, atau seperti apa doktrin Trinitas itu sendiri dirumuskan. Kemudian bagaimana kita mempunyai rumusan yang tepat, apakah satu Allah tiga pribadi satu Allah, atau seperti apa, itu yang akan kita bahas di minggu depan. Dan mudah-mudahan, saya sebenarnya mau berusaha hari ini selesai, tapi sepertinya tidak bisa selesai. Dan memang saya masih punya 2 kali pertemuan lagi. Mudah-mudahan bisa selesai minggu depan. Kalau tidak selesai minggu depan, memang harus berarti selesai 4 pertemuan. Kalau selesai minggu depan, ya kita bisa diskusi di pertemuan keempat, atau kita bisa mempelajari bersama-sama pelajaran yang lain yang mungkin masih ada hubungan dengan Trinitas, atau topik yang lain juga. Tidak ada persoalan. Di sini saya lihat masih ada 5 menit. Mohon maaf sekali lagi karena saya banyak kegiatan sambil berkuliah juga dan mengajar di beberapa tempat. Jadi memang jam 8 itu saya punya agenda lain, tapi saya masih punya 5 menit. Saudara-saudara yang mau bertanya, boleh bertanya sekarang. Kalau masih sempat, akan saya langsung jawab sekarang. Kalau tidak sempat, maka saya akan jawab di minggu yang akan datang, sama seperti pertanyaan mengenai malaikat. Dan mohon izin kepada pembawa acara, supaya saya tidak kena marah, jadi jam 8 pas saya akan keluar. Saya akan langsung live dari room Zoom in. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, silakan langsung bisa bertanya. Saudara-saudara. Saya mau tanya dong, Krista. Silakan kami ya. Pendeta, kan tadi bilang kalau manusia itu dijaga sama malaikat ya. Ini pertanyaan naif saya aja gitu. Kalau misalnya manusia itu dijaga sama malaikat, kenapa setan bisa masuk ya di antara itu gitu? Terima kasih, Pendeta. Ya, baik. Tinggal 3 menit, kayaknya nanggung ya Kak Mia ya. Minggu depan aja ya. Nanti jawabnya nanggung, nggak enak. Ada yang lain silakan. Nanti lupa lagi jawabnya. Enggak, yang minggu lalu kan saya jawab. Dicatat Kak. Iya, boleh. Iya, boleh. Terima kasih Pendeta, terima kasih. Silakan yang lain kalau ada, silakan. Silakan. Ada yang lain? Pendeta. Jadi Trinitas ini adalah 3 oknum. Jadi kalau mendengar pengutaran pendeta bahwa mereka ini mempunyai power yang setara ya, atau beda?
Karena Allah itu maha kuasa. Yesus juga maha kuasa. Dan apakah Roh Suci juga maha kuasa seperti keduanya? Jadi apakah mereka setara semuanya? Sudah gatal juga ya mulut. Saya kasih jawab singkat aja dari yang Kak Mia dulu, kemudian ke Tante Sylvia atau Tante Yolanda tadi. Oke, yang pertama kalau untuk menjawab pertanyaan dari Kak Mia, tapi ini jawaban singkat, nanti saya berikan jawaban panjang minggu depan. Kalau memang kita dijaga oleh malaikat-malaikat, kenapa kok setan itu masih bisa masuk? Nah, pertanyaan ini ada hubungan dengan kalau saya tanya begini. Kalau terjadi kecelakaan di jalan, itu perbuatan setan atau kesalahan saya sendiri? Kalau saya sakit, apakah itu perbuatan setan atau perbuatan saya sendiri? Kalau sampai saya jatuh waktu turun dari tangga, apakah malaikat tidak menjaga saya supaya saya jangan jatuh di tangga? Kalau memang ada malaikat yang menjaga saya, terus kenapa kok saya bisa jatuh? Kira-kira seperti itu. Dan untuk menjawab ini, kita bisa mulai dengan cerita dari Ayub. Kalau memang Ayub setia, kenapa dia harus mendapatkan pencobaan bahkan sampai yang sangat parah? Apakah masalah yang kita terima, apakah penyakit yang kita derita, apakah persoalan dalam hidup kita, itu Tuhan yang memberikan pencobaan itu, Tuhan yang memberikan masalah itu, atau Tuhan yang mengizinkan setan atau iblis untuk melakukan itu, ataukah itu merupakan pilihan kita sendiri? Kira-kira itu jawaban garis besarnya. Nanti kita jawab minggu depan. Kemudian yang kedua, apakah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh itu mereka punya kekuatan yang sama, punya kuasa yang sama? Jawaban singkatnya, iya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan ini persoalan di gereja-gereja Kristen, saya tidak tahu kalau sampai saat ini masih ada, di mana ada yang menganggap bahwa Allah Anak itu tidak lebih tinggi daripada Allah Bapa. Jadi Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Anak. Nah, ini persoalan, dan ini sangat tidak benar kalau menurut ajaran Alkitab. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh itu sama, setara dalam hal kuasa, otoritas, dan yang lainnya. Nanti kita jawab lebih detail lagi di minggu depan. Oke, terima kasih. Thank you, Pendeta Krista. Terima kasih, Pendeta. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 8 tepat, jadi berarti Pendeta... Bisa? Iya, berarti Pendeta sudah harus live ya? Atau apa mungkin Pendeta masih bisa sempat berdoa? Ya, saya berdoa aja ya. Oke, silakan Pendeta. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih pada malam waktu Indonesia ini kami boleh mempelajari tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari ini Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan, bukan kepintaran kami, bukan kesombongan kami, tapi melainkan nama-Mu saja yang puji dan tinggikan. Kiranya firman Tuhan, kebenaran yang kami pelajari ini Tuhan, bukan untuk menyombongkan kami, tapi untuk membuat kami lebih setia lagi dengan Engkau, Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Pondok Indah, khususnya kaum BWA, agar segala rencana program jemaat Engkau berkati, supaya setiap program dijalankan benar-benar bisa membawa kehidupan rohani lebih dekat dengan Engkau. Berkati rencana untuk pelajaran kami minggu depan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Krista juga. Baik, demikianlah Bible study kita. Bagus ya. Iya, malam hari ini. Lalu terburu-buru terus nih, jadinya enggak. Nah, untuk itu berarti Senin depan pastikan bisa hadir on time. Karena tadi juga on time, cuman pendetanya cari waktunya, jangan yang selalu terburu-buru gitu ya, jadinya. Iya, betul. Bible study-nya. Iya.